Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Hasarif dengan NIM 220211501002. Kelas A, Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tugas saya pada mata kuliah pengantar arsitektur, yakni tugas ujian akhir semester dengan materi Rumah Adat Balak Lompua Galesong di Takalar, Sulawesi Selatan. Pendahuluan. Rumah adat adalah rumah tradisional yang dibangun dengan semua gaya arsitektur tradisional Indonesia dan secara kolektif termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Rumah adat dan pemukiman ratusan suku bangsa di Indonesia sangat beragam dan semuanya memiliki sejarahnya masing-masing. Ini adalah varian Indonesia dari keseluruhan arsitektur Austronesia yang ditemukan di mana-mana orang Austronesia tinggal, dari Samudra Pasifik hingga Madagaskar, masing-masing dengan sejarah, budaya, dan gayanya sendiri. Suku bangsa Indonesia seringkali diasosiasikan dengan keunikan bentuk rumah adat mereka sendiri. Rumah adalah jantung dari jaringan adat, hubungan sosial, hukum adat, tabu, mitos, dan agama yang menghubungkan penduduk desa. Rumah ini menjadi tumpang utama keluarga dan masyarakat, sekaligus menjadi titik tolak berbagai aktivitas penghuninya. Penduduk desa membangun rumah mereka sendiri atau masyarakat dengan mengumpulkan sumber daya mereka untuk struktur yang dibangun di bawah arahan pembangun dari tukang kayu. Peninggalan rumah adat banyak tersebar di daratan Nusantara. Salah satunya adalah Rumah Adat Galesong. Galesong yang merupakan sebuah nama salah satu kecamatan di Sulawesi Selatan, Kabupaten Takalar, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Awalnya Galesong merupakan salah satu wilayah kekuasaan Kerajaan Goa. Namun, setelah masa 12 kemerdekaan, Galesong menjadi sebuah nama distrik dan akhirnya menjadi sebuah nama kecamatan di bawah naungan Kabupaten Takalar sejak tahun 1960. Rumah adat Galesong sebagai suatu karya arsitektur yang memiliki bentuk sedemikian rupa yang dijadikan sebagai tempat tinggal oleh pemiliknya, yakni Karaeng Galesong. Rumah adat Galesong berdiri pada masa pemerintahan Karaeng Galesong pertama, yaitu pada tahun 1610 sampai 1636. Rumah adat Galesong juga berfungsi sebagai tempat pagelaran budaya, yaitu Gaukan Karaeng Galesong yang diadakan sekali dalam setahun. Pembahasan. Teori Vitruvius mengatakan bahwa pada suatu bangunan harus memiliki 3 ciri. Yang pertama, firmitas. Berdasarkan pandangan hidup dan budaya lokal orang Makassar, arah rumah yang baik itu sebaiknya menghadap ke salah satu arah mata angin utara, timur, selatan, atau barat. Berdasarkan hasil yang ditemukan di lapangan, bahwa rumah yang paling baik dan bagus adalah menghadap atau mengarah ke kiblat ataupun mengikuti arah mata angin. Dengan anggapannya akan lebih aman dan menghindari kemungkinan akan roboh oleh angin karena rumah tidak menyilang arah angin. Area orientasi layout Pala Lumpua adalah utara selatan, dengan makna bahwa Karaeng Raja merupakan seseorang yang memiliki keyakinan agama Islam sehingga berpatokan pada pedoman ajaran Islam. Menghadap utara selatan dengan bagian depan rumah menghadap utara selatan dengan bagian depan rumah menghadap ke selatan dan bagian belakang rumah menghadap ke utara. Berdasarkan ajaran Islam bahwa rumah yang baik dan bagus menghadap kiblat, maka rumah yang menghadap arah utara selatan merupakan tanda bahwa pemilik rumah tersebut memiliki keyakinan Islam. Yang kedua, utilitas. Rumah adat Galesong atau biasa disebut dengan Balak Lompua ini merupakan rumah adat yang berfungsi sebagai tempat tinggal oleh pemiliknya. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal orang, rumah adat ini juga biasanya digunakan sebagai tempat tinggal orang. Rumah adat ini juga biasanya digunakan sebagai tempat pagelaran budaya, yaitu Gaukan Karaeng Galesong. Rumah adat Galesong merupakan tempat berkumpulnya para petinggi pada setiap Kamis sore dan melakukan sholat jamaah memasuki malam Jumat untuk membaca doa bersama. Rumah adat Galesong juga berfungsi sebagai tempat bermusyawarah.
tubarania, dan tempat penyimpanan benda-benda bersejarah. Rumah adat ini juga biasanya digunakan untuk bermusyawarah oleh para petingginya. Yang ketiga, venustas. Sembulayang atau bubungan, benang anjong atau hiasan yang digunakan pada atap rumah merupakan wujud simbolis yang membedakan status sosial seperti status sosial tinggi, menengah, dan bawah pada masyarakat. Jumlah sembulayang yang ditetapkan pada balak lempua berjumlah 5 dan terdapat hiasan pada setiap ujung atap balak lempua. Makna yang tersirat dalam penggunaan sembulayang dan anjong itu adalah menunjukkan bahwa bangunan ini merupakan kediaman seorang raja dengan status sosial tinggi. Penggunaan corang atau pegangan tangga pada rumah adat Galeson tersebut agar pengguna tangga dapat berpegangan ketika menggunakan tangga agar lebih aman dari risiko jatuh. Selain berfungsi sebagai pegangan pada pengguna tangga, concoran juga berfungsi sebagai pembeda antara rumah rakyat biasa dengan rumah seorang raja. Ini juga merupakan bentuk struktur yang dibuat oleh arsitekturnya agar terdapat pembeda antara rakyat biasa dengan pemimpinnya. Atap balak lempua bagian induk rumah dengan sembulayang bersusul 5. Selain sebagai karya fungsional, rumah adat Galeson juga memiliki falsafah yang terwujud pada ragam hias yang melekat padanya. Salah satunya adalah sembulayang yang terlihat pada bagian depan atas rumah. Penggunaan sembulayang pada rumah adat Galeson tersebut menandakan bahwa derajat penghuninya tinggi. Sembulayang pada rumah adat Galeson terdapat 5 susung karena berdasarkan Pancasila dan rukun Islam. Selain sebagai simbol Pancasila, anyaman atap tersebut juga digunakan agar menambah keindahan dan nilai estetika bentuk. Pada rumah adat Galeson juga terdapat kepala kerbau yang memiliki makna bahwa bangunan tersebut berpegang teguh terhadap adat istiadat mereka. Material. Gambar dinding tempat dari luar umumnya berbentuk persegi 4. Bahkan dasar yang digunakan pada pembuatan dinding ini yaitu kayu. Sehingga dengan menggunakan bentuk persegi 4 dapat mengefisienkan penggunaan kayu serta proses pembuatan kayu dapat cepat diselesaikan. Yang hingga saat ini dianggap sebagai sesuatu yang alamiah dalam kehidupan sosial masyarakat Makassar. Sementara jumlah jendela yang ada pada dinding yaitu bagian samping 4 jendela yang berfungsi agar suhu dalam ruangan tidak kepanasan karena udaranya yang masuk melalui jendela. Arti simbolis tujuan dibuatnya 4 jendela pada sisi samping yaitu mengisyaratkan bahwa di alam semesta ini ada 4 unsur yakni air, api, angin, dan tanah. Di bagian depan terdapat 3 buah jendela. 3 jendela bagian depan memiliki arti manusia itu terdiri atas 3 susun secara vertikal, yaitu bagian atas kepala sampai dagu, bagian tengah dagu hingga pusat, dan bagian bawah yaitu pusat hingga ujung kaki. Material yang digunakan pada bagian tiang penyangga yaitu kayu jati yang mempunyai kelebihan yang lebih kuat dalam menahan beban dan dapat bertahan lama. Atap yang digunakan pada bagian atasnya merupakan atap yang berkualitas baik dan mempunyai daya tahan yang lama. Pintu ke arah ruang pada serang riolo atau ruang depan. Pintu masuk ruang pada serang atau ruang keluarga ini menggunakan bentuk persegi 4 dan terdapat 4 bentuk pada masing-masing daun pintu yang menunjukkan pada angka kesempurnaan. Bentuk tersebut merupakan bentuk dasar dari kayu yang digunakan sebagai bahan utama pembuatan pintu, sehingga menggunakan bentuk dasar untuk mengefisienkan waktu dan biaya. Pintu masuk ke ruang keluarga itu mempunyai dua daun pintu yang mengandung makna agar semua kebahagiaan dapat terbuka dengan harapan ada aura kebaikan yang masuk ke dalam rumah balak lempua. Penggunaan kaca pada pintu itu juga tersirat makna agar kebaikan yang masuk ke rumah akan transparan tanpa ditutupi oleh hal yang dapat merugikan penghuni rumah. Penggunaan 2 buah pintu pada bagian depan itu sebagai akses mempermudah penghuninya untuk masuk ke dalam rumahnya dan agar semua orang dapat dengan mudah mendapatkan akses untuk masuk. Pajangan dinding berupa kepala kerbau pada bagian depan pintu masuknya itu mempunyai tujuan yang mempercayai adat istiadat mereka dan berpegang teguh pada adat istiadatnya. Material yang digunakan pada bagian pintunya itu merupakan kayu yang berasal dari pohon bayam. Atap balak lempua bagian teras dengan sembulayang bersusul 5. Angka yang digunakan pada ruang paladang atau teras ini mempresentasikan pada struktur alam. Tidak terkecuali petak terali kayu yang berjumlah 3 petak yang mengandung makna bahwa mengacu pada struktur alam semesta. Angka 3 yang menurut kepercayaan masyarakat Galesong
Makassar angka 3 berarti bahwa alam semesta yang jika dilihat secara garis vertikal ini terdiri atas 3 bagian, yaitu langit, bumi, dan air. Berdasarkan hal tersebut, bagian teras rumah merupakan gambaran dari langit. Umumnya, arsitek membuat bagian teras rumah, material yang digunakan pada bagian atap bersusun 5. Itu berasal dari daun kelapa yang telah dikeringkan. Ini menandakan bahwa maksud arsitek membuat atapnya terbuat dari daun pisang agar daun-daun dari daun kelapa agar arsitek dapat menyatukan bangunannya dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Fondasi. Ruang bawah tanah seluruhnya membutuhkan dinding fondasi yang berguna untuk menahan dan menopang tanah di sekitarnya. Tiang berfungsi untuk mengangkat bangunan ke atas permukaan tanah. Jumlah tiang yang digunakan pada rumah adat Galesong ini terdiri dari 36 tiang, yaitu 6 deret ke samping dan 7 deret ke belakang. Lantai. Lantai yang digunakan pada rumah adat Galesong ini berupa kayu. Kayu yang digunakan yaitu kayu jati. Selain memiliki daya tahan yang lebih kuat, kayu jati juga memiliki kualitas yang lebih baik. Hubungan antara fungsi dan rencana. Dalam perencanaan arsitektur, yang perlu diprioritaskan dalam perancangan yaitu fungsi. Kita harus mengetahui maksud tujuan bangunan tersebut dibangun, mulai dari untuk apa bangunan tersebut dibangun, aktivitas apa yang akan digunakan dalam penggunaan bangunan sehingga dapat menghasilkan bangunan yang fungsional. Bentuk. Bentuk dalam arsitektur itu mengacu pada bentuk geometri seperti segitiga, segi empat, bundar, dan lain-lain. Penampilan bentuk pada rumah adat Galesong ini memiliki bentuk yang teratur. Ini dapat kita lihat pada bentuk bangunan yang berbentuk persegi. Susunan persegi pada rumah adat ini merupakan bentuk geometri. Kesatuan atau unity. Unity adalah suatu nilai dari suatu objek yang terwujud secara kesatuan dan pasti. Setiap bangunan harus memiliki sifat unity di dalamnya. Elemen-elemen yang berbeda-beda harus tetap merupakan satu kesatuan dan tidak mengakibatkan kekacauan. Kesatuan pada bangunan rumah adat Galesong ini menerapkan kesatuan pada lingkungan di sekitarnya dan adat istiadatnya. Proporsi. Proporsi adalah skala perbandingan panjang, lebar, dan tinggi bangunan. Umumnya proporsi yang baik dari suatu bangunan apabila memiliki mutu yang baik dan sanggup memberikan kesan yang menyenangkan. Proporsi pada bangunan rumah adat Galesong ini menerapkan skala heroik. Skala heroik pada bangunan rumah adat ini menerapkan fungsi untuk membangkitkan semangat dan kekuatan serta kekaguman bagi mereka yang melihatnya. Penutup. Upacara adat Takalar Gaukang bukan hanya cikal bakal terbentuknya pemukiman dan pusat pemukiman masyarakat di Kabupaten Takalar, tetapi juga merupakan awal dari terbentuknya kepemimpinan dalam masyarakat sebagai satu kesatuan. Beberapa waktu lalu, Balai Lampau Galesong, sebuah istana klasik di Galesong Takalar, menjadi saksi peringatan hari ulang tahun Tamu Tahunna Gaukang Karaing Galesong yang ke-248. Tradisi yang dilaksanakan secara turun-temurun setiap tahun itu dihadiri oleh Wakil Bupati Takalar, yakni Dr. Andus Haji Andi Makmur Andi Sadda MM, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Takalar, para kepala dinas, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Takalar, pemangku adat Karaing Galesong, para sepuh, tokoh adat, dan warga masyarakat setempat. Peringatan Tamu Tahun ini diawali dengan ritual Appalili, yaitu mengelilingi kampung yang dimulai dari kompleks rumah adat menuju ke Bungum Barania. Arak-arakan ini diiringi oleh rapak gendang khas Makassar serta tari Parampunganta yang menunjukkan 4 simbol daerah seperti Makassar, Bugis, Tanah, Toraja, dan Mandar. Hal yang unik dalam ritual Appalili ini adalah 3 gadis kecil yang diusung di dalam keranda serta seekor sapi yang berada di barisan paling depan rombongan. Bungum Barania adalah sumur tua yang menjadi tempat mandi Karaing Galesong dan diyakini oleh masyarakat bisa mendatangkan keberanian. Anehnya, lokasi sumur ini sangat dekat dengan laut, namun airnya tidak asin. Air sumur ini diambil oleh pemangku adat dan dibawa ke Balai Lampau Galesong untuk digunakan mencuci benda-benda pusaka kerajaan. Saat ini, satu drama sebabak mengulang kejayaan kerajaan Galesong pun dimulai. Galesong hanyalah sebuah anak kerajaan dari penguasa Goa, Sultan Hasanuddin. Namun Galesong semakin mendunia karena hijrahnya Karaing Galesong, penguasa pertama Galesong menuju ke Kota Malang, Jawa Timur. Bungum Barania ini adalah saksi awal dari proses kepergian Imanindori Karetojeng meninggalkan Galesong untuk selamanya. Semua senjata badik, tombak, bahkan semua tubuh para laskar Galesong dimandikan di sana.
Lokasi Mumbarania berdekatan dengan pantai Galeson, di mana sangat terlihat jelas adanya pusaran kuat tak jauh dari bibir pantai. Disinilah semua laskar Galeson dididik, terutama setelah dimandikan di sumur ini. Pusaran kuat di Laut Galeson menjadi kawah cendera di muka bagi setiap laskarnya. Rombongan kembali menuju Balak Lempua Galesong melalui jalan yang berbeda. Sesampai di Balak Lempua, rombongan yang mengelilingi Balak Lempua sebanyak 7 kali. Kemudian sapi yang ikut dalam arak-arakan disembelih di halaman Balak Lempua. Sebelum melakukan perancangan desain, seorang arsitek harus memiliki keahlian di bidangnya. Yang pertama, ilmu pengetahuan melalui jenjang pendidikan informal, S1, pendidikan profesi S2, dan seterusnya. 2. Keahlian arsitek harus memiliki keahlian secara kognitif, afektif, dan psikometrik dalam bidang arsitektur, sosial, dan budaya. Ketiga, pengalaman seorang arsitek harus dapat mengaplikasikan pengalamannya menjadi keahlian khusus atau spesialisasi. Dan selanjutnya, arsitek wajib menggunakan pengalamannya sebagai referensi agar unsur kekurangan tidak diulangi dan unsur kelebihannya ditingkatkan. 4. Pelayanan setelah mempunyai komitmen untuk melaksanakan sebuah pekerjaan atau proyek, maka seorang arsitek harus bersungguh-sungguh memberikan pelayanan maksimal terhadap komitmen tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan dari materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.